itu setelah turunnya wahyu yang pertama dari surat Al-Alaq di Gua Hira. Lalu kemudian tiba jeda waktu atau terjadi fatrah di mana wahyu terhenti tidak turun kepada Nabi SAW. Jadi saat wahyu pertama turun di Gua Hira, ya. Maka kemudian setelah itu wahyu sempat terhenti, ya. Jadi sempat terhenti, baru kemudian turun kemudian Al-Muzammil tadi. Berarti ini di awal fase, ya, awal fase turunnya wahyu. Kemudian Nabi SAW tadi mengisahkan, ya, di mana Nabi SAW bertemu untuk kedua kalinya dengan malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Ya, jadi Nabi merasa takut dengan melihat, ya, wujud asli malaikat Jibril asli. Wajar, ya, nggak pernah melihat sosok seperti malaikat tiba-tiba diperlihatkan malaikat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga itu tadi disebutkan saat melihat malaikat Jibril alaihissalam, Nabi mengatakan ru'ibtu, aku pun merasa takut, sampai Nabi merasa lemas dan tersungkur ke bumi. Ya. Kemudian juga Nabi SAW, ya, Nabi SAW saat itu minta diselimuti. Ini karena apa? Karena shock. Ya. Yang pertama, Nabi SAW yang membuat Nabi merasa takut, kata para ulama salaf, ya, yang membuat Nabi merasa takut dan berselimut saat itu, yang pertama tadi disebutkan oleh para ulama salaf, karena yang pertama melihat wujud aslinya malaikat Jibril dan beban wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pertama yang membuat kenapa Nabi takut dan berselimut. Ya. Para ulama mengatakan karena dahsyatnya melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena beban wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan bebankan pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini yang membuat Nabi takut. Ya. Tidak menghadapi kaum musyrikin, mendakwah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Nabi SAW merasa takut, ya, dan kemudian Nabi berselimut. Para ulama mengatakan sebagaimana misalnya yang disebutkan oleh Ikrimah, yaitu murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau juga Qatadah, ya, itu disebabkan karena intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu mereka mengadakan sidang Darun Nadwa, ya, di mana kemudian orang-orang Quraisy saat berkumpul itu mereka berusaha merancang konspirasi guna untuk menjatuhkan Nabi SAW, untuk menghalangi manusia untuk mengikuti dakwah Nabi SAW. Jadi mereka takut ini. Mereka merasa takut kalau nanti akan banyak yang akan memeluk agama Nabi SAW, mengikuti dakwah Nabi SAW, sehingga mereka mengadakan Darun Nadwa, sebuah perkumpulan dalam rangka merancang konspirasi untuk menghalangi manusia mengikuti dakwah Nabi SAW. Sehingga kemudian mereka sepakat untuk menyebarkan hoax, ya, menyebarkan hoax, ya, dengan menjuluki Nabi SAW seperti apa? Tukang sihir, orang gila, ya, dan seterusnya, ya. Guna apa? Guna dalam rangka agar orang-orang saat itu tidak mengikuti Nabi SAW. Ya, jadi ini yang membuat Nabi kemudian merasa sedih, ya, merasa sedih dan merasa takut, ya, dengan beban dakwah yang Allah kemudian beban kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW kemudian apa? Nabi SAW kemudian merasa takut dan berselimut saat itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung mulai pada ayat yang pertama, di mana Nabi SAW kemudian saat berselimut itu, saat merasa takut, yang pertama dengan melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dengan beban wahyu
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada beliau untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian intimidasi orang-orang kafir Quraisy, ya, yang berusaha bagaimana menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi SAW kemudian berselimut. Maka turunlah surat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Muzammil ini itu dalam rangka menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam rangka menenangkan ketakutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyiapkan mental Nabi, ya, menyiapkan mental Nabi dan juga menyiapkan segala sesuatunya agar Nabi kuat dan tegar berdakwah menghadapi kafir Quraisy itu. Maka turunlah surat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan pada ayat pertama, ya ayyuhal muzammil, ya wahai, ya ayyuha, maknanya apa? Wahai. Dan saya mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kata ya ayyuha. Apa ini ya ayyuha? Ya ayyuha ini kata panggil, wahai gitu ya. Wahai menyapa. Ya. Al-muzammil maknanya al-mutaghatti bisyabi, yaitu orang yang berselimut, menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya dalam panggilan Allah memanggil Nabi dengan al-muzammil. Kenapa Allah tidak memanggil dengan namanya Nabi? Ya. Atau misalnya datang kemudian menyuruh mengintimidasi, tambah mengintimidasi Nabi SAW dan mengatakan, kenapa engkau tidur, kenapa engkau takut gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru saat itu mendatangi Nabi SAW, memanggil Nabi, menurunkan surat Al-Muzammil ini dengan menyebut Nabi dengan Al-Muzammil. Para ulama mengatakan, ya, di mana di antara kebiasaan orang Arab, ya, untuk menunjukkan kelembutan dan kasih sayang mereka kepada seseorang, itu biasanya memanggil seseorang itu dalam panggilan yang menunjukkan keadaan orang itu saat itu. Ya. Para ulama mengatakan, jadi kebiasaan orang Arab itu, kalau mereka memanggil seseorang dengan keadaan orang itu saat dipanggil, seperti misalnya orang itu misalnya berpakai kacamata, ya, itu untuk menunjukkan kelembutan dan kasih sayang itu biasanya memanggilnya wahai orang yang berkacamata. Ini dalam sisi bahasa Arab ini itu untuk menunjukkan kelembutan, menunjukkan bentuk kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi berselimut, ya, Allah tidak memanggil wahai Muhammad, tapi memanggilnya dengan Al-Muzammil. Ya. Ini dari sisi kebiasaan bangsa Arab ini, ya, memanggil dengan panggilan yang menunjukkan keadaan seseorang pada saat itu menunjukkan apa? Kelembutan, ya, menunjukkan kelembutan dan kasih sayang, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, gitu ya. Lalu kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, qumil laila illa qalila. Qum maknanya secara bahasa maknanya dari asal kata qama yaqumu, qum fi'il amr, ya, kata perintah. Qum berdiri, bangkitlah. Ya. Al-laila maknanya di waktu malam. Ya. Ini maksudnya, ini bukan sekedar menyuruh Nabi bangun bangkit di waktu malam, bukan. Ya. Tapi yang dimaksud atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi yang sedang berselimut saat itu, membangunkan Nabi SAW itu dalam rangka apa? Mengerjakan sholat malam, maksudnya itu ya. Maka istilah sholat malam itu atau tahajud itu disebut menjadi populer saat ini di tengah kita itu qiyamul lail, gitu kan? Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu secara letterlock, secara harfiah itu maknanya bangun malam.
tetapi secara istilah syar'i, ya, qiyamul lail itu adalah sholat malam. Yuk kita qiyamul lail, kan gitu ya. Ya akhi, nanti malam kita mau mengadakan qiyamul lail. Nah, itu maksudnya bukan bangun malam doang, bangun malam terus begadang enggak ya. Tapi qiyamul lail maksudnya perintah, ya, mengerjakan sholat. Qiyamul lail itu sudah menjadi istilah populer di tengah kita. Qiyamul lail itu sholat malam, ya, atau sholat tahajud di antara. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bangunkan Nabi, maksudnya lis-sholati fil lail, untuk mengerjakan sholat malam. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya perintah sholat malam ini itu perintah yang awalnya dahulu Allah wajibkan para nabi dan para sahabat. Jadi sempat sholat malam ini qiyamul lail ini. Bahkan ada sebagian para ulama juga tetap mengatakan sholat malam bagi nabi itu hukumnya wajib. Ya. Dan ini juga kata para ulama sempat diwajibkan qiyamul lail ini bagi Rasulullah dan para sahabat selama setahun, yang kemudian diringankan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi tidak wajib. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, memerintahkan Nabi untuk mengerjakan sholat malam. Ya, berarti kenapa kok sholat malam? Berarti ini menunjukkan sholat malam itu adalah solusi dalam rangka menghilangkan beban-beban hidup. Jadi kalau kita banyak masalah, kita banyak urusan yang gak selesai, yang memusingkan, membuat kita gelisah, maka solusinya apa? Salat malam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghilangkan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadapi beban dakwah, menghadapi orang-orang musyrik yang saat itu berkonspirasi bagaimana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan Nabi, berupaya memalingkan manusia dan tidak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalangi mereka mengikuti kebenaran yang dibawa dan diajarkan Nabi nantinya, ya, yang membuat Nabi sedih, yang membuat Nabi merasa terbebani. Maka Allah, ya, dalam rangka memberikan solusi atas semua permasalahan di hadapan Nabi itu dengan menyuruh Nabi untuk sholat malam. Jadi kalau kita ini punya masalah, bukan apa, bukan datang ke mana, tempat hiburan, ya, nggak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kita merasa hidup kita begitu berat bebannya, Allah sudah ajarkan Nabi. Allah telah berikan solusi bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusi itu bangun malam, sholat malam. Maka Nabi SAW kemudian diperintahkan oleh Allah, qumil lail, bangunlah engkau untuk mengerjakan sholat malam, kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi bertahap. Jadi bertahap. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengerjakan sholat malam itu di bagian waktu yang sedikit dulu. Ya. Jadi apa namanya? Kita pun begitu ya. Kita pun dalam beribadah kepada Allah itu, ya, cara beribadah agar ibadah itu ringan itu mulai dari yang sedikit dulu. Jangan nanti 23 rakaat, 11 rakaat kemudian sholat lagi di situ. Wah, berat juga ya 11 rakaat ya. Setengah jam. Itu waktunya udah pendek-pendek gitu ya. Setengah jam itu. Besok berat, besok gak sholat lagi nanti, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk qiyamul lail, itu sholat malam itu nisfahu, ya. Bangunlah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat malam. Itu dalam rangka Allah menyiapkan mental, menyiapkan segala sesuatu untuk berdakwah menghadapi orang-orang musyrik saat itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam, ya. Lalu Allah menambah untuk Nabi mengerjakan sholat malam itu
dengan menggunakan menghabiskan setengah malam, nisfahu kata Allah, setengah malam kata Allah. Ya. Awin kusminhu qalila, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah engkau di setengah malam kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertengahan malam, di setengah malam. Awin kusminhu qalila, atau engkau kurangi dari setengah itu sedikit kata Allah Azza wa Jalla. Berarti berapa tuh? Kata para ulama, hatta tasila ila thuluth, ya, atau setidaknya kau mengerjakan sholat malam sepertiga malam, menghabiskan waktu sepertiga malam. Ya. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, auzid alaihi, atau engkau tambah dari setengah malam itu. Berarti berapa tuh? Lebih dari setengah malam. Setelah itu baru ditambah lagi. Bangunlah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat malam, engkau tambah dari setengah itu sedikit. Berarti berapa? Sulusain, 2/3 malam. 2/3 malam. Jadi waktu Nabi SAW qiyamul lail itu hampir mayoritas malam itu Nabi mengerjakan untuk salat malam. Kalau kita sedikit ya, ya kalau Nabi malamnya itu habis untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mengerjakan sholat malam, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga di antara Allah menyiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai solusi menghadapi semua beban yang akan dihadapi Nabi. Ya, juga dakwah yang akan dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang kafir. Nabi juga disiapkan oleh Allah dengan Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain untuk mengerjakan salat malam, Nabi juga diperintahkan Allah warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini maknanya waqra'il Qur'ana bitu'ada wa tamahulin mubayyinan al-huruf wal wuquf. Maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil itu gimana sih? Ya. Apa maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil? Itu maksudnya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, bukan dengan terburu-buru. Ya. Jadi baca Quran yang afdol itu, baca Quran yang paling utama sebagaimana baca Quran yang Allah perintahkan kepada Nabi di alam surga. Itu bacanya apa? Tartil atau murattal. Ya kan? Kita dengar apa? Kita sering dengar kata murattal. Apa sih murattal? Dibaca Al-Quran dengan tartil maksudnya. Apa itu tartil? Dibaca dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan perlahan-lahan. Ya. Dan juga makna tartil kata para ulama mubayyinan al-huruf wal wuquf. Ya, membaca dengan jelas huruf-hurufnya, kaidah-kaidah tajwidnya, itu tartil. Ya, jadi kalau orang baca huruf-huruf Al-Quran itu ngalor ngidul ya, nggak jelas, itu berarti nggak tartil. Baca jelas ha, dibaca ha, alhamdulillahi gitu ya, jadi jelas baca. Berhentinya jelas, ya, dibaca dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, itu dibaca, namanya baca tartil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di antaranya memerintahkan Nabi untuk mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran di waktu malam. Ya, ini dalam rangka menyiapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada Nabi, ya, sesuatu yang berat. Sebagaimana Allah menyebutkan pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya kami. Ya. Sesungguhnya kami, kita sering mendapatkan kata inna ya teman-teman. Inna itu maknanya apa? Kalau panjang ya, panjang inna itu maknanya sesungguhnya kami. Ada kami di sini.
Kalau nggak ada alifnya, inna sesungguhnya satu. Tapi kalau ada alifnya, di situ ada dhamir nahnu, ada dhamir kita, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita. Allah ya. Sanulqi, ya kami akan nulqi. Nulqi pada asalnya maknanya dari asal kata al-qayulqi, menyampaikan. Tapi maksud dari kata nulqi, sanulqi, kami akan menurunkan alaika kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qaulan sakila. Qaulan apa? Perkataan. Qaul. Ini qaulnya siapa ini? Ini qaulnya ulama. Ini perkataannya ulama. Qaul pada maknanya asal katanya dari kata qala yaqulu qaulan, ucapan, perkataan. Ya. Qala Allah Ta'ala gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata. Ya. Masdar dari kata qala adalah qaul, perkataan atau ucapan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Nabi, alaika atas engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan sakilan, yang perkataan ucapan yang sakilan, berat. Apa tafsir dari qaulan sakilan ini? Para ulama mengatakan makna qaulan sakilan maknanya Qur'anan aziman, maknanya Al-Quran yang agung. Ya, apa sih ucapannya? Apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan yang berat. Apa sih ucapan berat? Ya, ternyata tafsirnya kata para ulama itu maknanya Qur'anan aziman, Quran yang agung. Kenapa dikatakan Quran itu sesuatu yang berat, sesuatu yang agung? Ya, berat dan agung. Ya. Karena Al-Quran ini kata para ulama, ya kenapa dikatakan Al-Quran sebagai qaulan sakilan, ucapan yang berat, ucapan yang besar, ucapan yang agung. Para ulama mengatakan mustamilan 'alal awamir wan nawahi wal ahkam syar'iyyah. Ya kenapa sih Quran dikatakan ucapan yang berat? Ya. Karena Al-Quran itu mengandung perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Quran mengandung an-nawahi, mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat apa enggak? Berat. Mengerjakan perintah Allah. Ya, kalau Bapak mungkin saat ini ketika mengerjakan perintah Allah sudah merasa ringan, salat subuh udah ringan, karena dulu awalnya berat kan Pak. Ya. Dulu awal mengerjakan perintah Allah seperti sholat subuh, berat apa enggak? Berat, mulai bangun dulu pakai alarm, pakai jam beker, minta dibangunin, udah gitu melangkah ke masjidnya juga, aduh, ya kan berat. Ya maka Al-Quran ini dia dikatakan dengan qaulan sakilan karena di dalam Al-Quran terkandung perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti semua mengawali untuk mengerjakan perintah Allah itu berat. Ya. Kemudian mengandung an-nawahi, mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, di mana? Ya. Ada larangan-larangan itu yang awalnya justru menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Tiba-tiba kemudian Allah turunkan larangan-larangan. Allah melarang sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka, misalnya mabuk, ya, minum-minuman. Ya kan? Maka awal-awal perintah sholat, banyak para sahabat itu sholat masih dalam keadaan mabuk kan, ya? Kan awal-awal perintah sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum melarang, ya, kaum muslimin saat itu yang mengerjakan sholat untuk meninggalkan dari meminum minuman keras. Jadi mereka ada yang masih mabuk, ya kan? Masih teler, ya kan, sholat. Ya. Kita bayangkan kemudian ketika turun, kalau saya lihat langsung, wah berat sekali. Jadi Allah tahu caranya, kayak nggak bisa langsung dilarang. Ya pelan-pelan, itulah dakwah. Itulah dakwah. Ya. Maka Al-Quran dikatakan qaulan sakilan karena dalamnya mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, orang dilarang berzina, dilarang korupsi, dilarang mabuk-mabukan, mabuk, ya.
Kemudian juga Al-Quran dikatakan qaulan sakina karena kandungannya yang ada di dalamnya tentang ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat. Ya, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang agung ini. Allah mengatakan qaulan sakin. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna. Nah, ini innanya enggak panjang ya, enggak ada alifnya. Berarti bukan sesungguhnya kami, sesungguhnya saja berarti. Ya. Nanti jangan kok inna artinya sesungguhnya kami. Tapi di sini kok ada sesungguhnya doang. Nah, lihat ada perbedaan itu, ada alifnya. Sebelum pada ayat sebelumnya Allah ya dengan alif tulisannya inna sesungguhnya kan. Tapi pada ayat yang ke-6 tidak ada alifnya, in ya, sesungguhnya. Ya. Nasyi'atal lail. Apa itu nasyi'atal lail? Ya. Nasyi'atal lail itu maknanya adalah al-ibadah allati tunsha'u fi jawfil. Ya, mana nasyi'atul lail kata para ulama, yaitu ibadah yang dikerjakan di tengah malam. Ya. Inna nasyi'atul lail, sesungguhnya ibadah yang dilakukan di tengah malam kata Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi sholat malam, membaca Al-Quran di waktu malam, ya. Semua ibadah berzikir, ya. Qiyamul lail, sholat malam, baca Al-Quran di waktu malam, semua ibadah yang dikerjakan di waktu malam. Kan ya kenapa Nabi diperintahkan untuk sholat malam, ya, untuk baca Al-Quran juga di waktu malam. Ya. Itu ternyata Allah menjelaskan sesungguhnya ibadah yang dikerjakan di waktu malam kata Allah, ya, hiya asyaddu, dia adalah asyaddu wat'an, ya. Asyaddu ta'siran fil qalbi, yang lebih memiliki atau sangat memiliki pengaruh dalam hati manusia. Ya. Asyaddu wata'an itu maknanya lebih memiliki pengaruh, lebih memiliki pengaruh pada hati manusia, artinya membersihkan hati, punya efek yang baik, membersihkan hati manusia dengan dia mengerjakan ibadah di waktu malam. Ya, kenapa kok ada perintah qiyamul lail? Ternyata untuk membersihkan hati, ya, itu adalah dengan ibadah di waktu malam. Ya, membuat hati tenang. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wa aqwamu qila, ya, dan lebih kata Allah Subhanahu wa taala aqwam, yang lebih memiliki kesan, ya, lebih memiliki kesan dan sangat jelas memberikan kesan, ya, kepada apa? Kepada diri manusia. Jadi ternyata ya pengaruh, ya, itu sangat berpengaruh ibadah itu kalau itu dikerjakan di waktu malam. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa ibadah-ibadah yang dikerjakan di waktu malam itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kebersihan hati manusia, kejiwaannya, ketenangannya, ya. Para ulama mengatakan li faradil qalbi min masyaghilid dunya, karena hati itu saat itu, ya, bersih, sepi, sunyi dari segala kesibukan dunia. Ya. Jadi orang itu akan mendapatkan ketenangan hatinya itu kalau mereka ibadahnya menambah ibadahnya di waktu malam, ya. Akan lebih konsen, akan lebih khusyuk, ya. Mana yang membuat kita akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah di saat waktunya tenang, sunyi, baca Qur'annya pun akan lebih meresap, lebih akan punya pengaruh, kita bisa mentadabburi, nggak ada gangguan dunia. Ya. Kita kalau sholat siang aja di tengah kita saat kerja, kayak bawaannya bunyi buru-buru, ya kan? Ini mana pengaruhnya? Jelas. Ya sedikit pengaruhnya. Kita tidak mengatakan tidak ada pengaruh. Ya, baru mau
sholat udah bayangkan nanti kelamaan ditunggu bos apa enggak, ya kan? Ya banyak orang ibadah di waktu siang itu ya terganggu dengan kesibukan dunia, ya sehingga kekhusyuan itu ya tidak sebanyak yang didapatkan ketika dia mengerjakan ibadah di waktu malam. Itu yang kenapa dia harus ditambah dengan sholat malam. Kenapa kita nggak cukup mengerjakan sholat fardu 5 waktu, tapi juga Allah bertanya kita untuk qiyamul lail, ya, untuk menghidupkan malam dan untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena akan menimbulkan pengaruh dan kesan yang sangat besar terhadap kejiwaan kita, terhadap hati kita, ketenangan hidup kita. Jadi kalau kita mau tenang bagus sekali, kalau kita mau hidupnya tenang, bersih hati kita, ya, apa solusi yang diberikan Allah? Beribadah di waktu malam, menghabiskan malam-malam kita beribadah kepada Allah. Apakah sholat, baca Quran, berzikir, bertobat kepada Allah. Itu berbuat Islam. Jadi bukan solusi, bukan dengan menambah kesibukan dunia, bukan. Ya, bangun tengah malam. Ya. Jadi para ulama mengatakan kenapa ibadah yang dikerjakan di tengah malam itu akan lebih mempunyai efek, mempunyai pengaruh terhadap hati manusia, memiliki kesan yang sangat yang memperbaiki hidup seseorang, kejiwaan seseorang, hati seseorang, membersihkannya. Karena saat itu di tengah malam hati manusia itu ya sudah terlepas, sudah kosong dari segala kesibukan dunia. Ya. Sedangkan siang bagaimana? Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya. Allah menjelaskan, ingin membandingkan bagaimana, kenapa ya begitu beribadah di waktu malam dan bagaimana di waktu siang. Allah mengatakan innalaka pada ayat yang berikutnya ke-7, innalaka fin nahari sabhan tawil. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-7, Allah kemudian menjelaskan bagaimana di waktu siang. Ya, Allah mengatakan innalaka, sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, finnahar. Ya, innalaka finnahar. Sesungguhnya engkau di waktu siang, kata Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sabhan tawila. Itu memiliki sahabat tawil ini memiliki kesibukan, tasarrufan wa taqalluban fi masalih. Sungguhnya engkau di waktu siang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki segala kesibukan, aktivitas dalam rangka ya mendapatkan masalah duniamu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu ya? Bukankah kalau siang itu ya kita beribadah juga? Kita beribadah kepada, tapi di tengah kita juga ya, di tengah kesibukan dunia, tentunya akan kurang kekhusyuan kita kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Ini kenapa Allah menyuruh kita juga beribadah di waktu malam itu? Karena Allah mengatakan sesungguhnya kita di waktu siang itu biasanya apa? Biasanya kita tersibukkan dengan dunia, ya Pak. Baca Qurannya juga nggak bisa maksimal, ibadahnya juga begitu, sholatnya juga seperti itu. Wah, mau zikir panjang-panjang udah ditunggu, ada kegiatan, ada kerjaan yang belum selesai. Jadi tentunya secara konsentrasi, secara kekhusyuan itu akan jauh lebih berkurang pastinya. Ya, makanya kalau pakai sholat melayang pikirannya, ya sholat zuhur pikirannya banyak ya, bukan mikirin Allah, bukan ingat Allah, ingatnya dunia. Itu jelas Allah mengatakan itu. Ya. Allah ingin menjelaskan kepada Nabi, kenapa kok di waktu malam beribadah di waktu malam? Kan ada apa di waktu siang? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu siang itu banyak kesibukan dunia. Ya, wastighalan wasin bi umuri sana. Belum lagi ditambah kesibukan memikirkan urusan ya dakwah. Ya. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian kenapa perintahkan fafarriq nafsaka lailan li ibadati rabbik. Oleh karena itu ya, konsentrasilah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Ya, kenapa Allah nyuruh Nabi menambah ibadah di waktu malam? Ya, karena siang itu tentunya sibuk dengan dunia, yang mempersiapkan urusan dunia, juga mempersiapkan dakwah, ya, sehingga akan menyibukkan. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk kemudian berkonsentrasi
konsentrasi beribadah di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pentingnya kita beribadah di waktu malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-8 Allah perintahkan Nabi wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wazkur, dan berzikirlah engkau wahai Nabi. Wazkur isma rabbik, wazkur isma rabbik, dan berzikirlah, ingatlah nama Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah wahai Nabi, berzikirlah engkau dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa ini? Ya, menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, dan beribadah, berdoalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi SAW setelah itu untuk banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beribadah serta berdoa menyebut Allah Subhanahu, dalam rangka mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya? Nabi disuruh bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya Allah menyebutkan siapa Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala yang Nabi diperintahkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala ya, setelah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak mengingat Allah, ya, berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa ini diantaranya ya itu dalam rangka mengingat, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Semua ibadah, ya, semua ibadah itu Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah itu dalam rangka tujuannya agar setiap kita selalu ingat kepada Allah. Ya, kenapa sih kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh umroh haji? Kenapa kita disuruh bersedekah? Semuanya itu dalam rangka apa? Berzikir kepada Allah. Ya, itu dalam rangka agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya, Nabi pernah menyebutkan bahwa ibadah yang paling besar pahalanya itu ya adalah orang yang beribadah yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sholat, semua kita sholat. Siapa orang yang paling besar pahala yang Allah berikan ya apa dalam sholat tersebut? Siapa orang yang paling besar, siapa orang yang sholat yang paling besar pahala yang Allah berikan kepadanya? Maka Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling besar, orang yang berpuasa yang paling besar pahala? Maka Nabi mengatakan apa? Ya, aktsaruhu lillahi dzikra. Orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dikerjakan. Jadi orang yang paling besar pahala sholatnya ya adalah orang yang ketika sholat paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang sholat ingat Allah ini berapa persen? Yang selebihnya nggak ingat semua, ingatnya ini, ingat itu, ya kan? Apalagi ditambah dengan godaan syaitan. Syaitan itu berusaha bagaimana orang itu lupa sekalipun dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana syaitan itu berusaha orang itu melupakan Allah pada dalam beribadah kepada Allah. Kita bayangkan ini dalam ibadahnya kita nggak ingat sama Allah. Gimana kalau kita dalam keadaan nggak ibadah, lebih lupa lagi, kan gitu ya. Bahkan diingat-ingatin oleh Allah, oleh malaikat syaitan itu sesuatu yang dulunya kita, yang sebelumnya kita nggak ingat. Ya, kita sholat, sebelum sholat nyari sesuatu, ya, nyari sesuatu nggak ketemu. Itu kalau sholat jadi ketemu, ya, jadi sholat jadi ketemu. Mas tadi
kunci yang kamu cari tadi itu ada di sana, Mas. Ya. Jadi sholat itu menemukan sesuatu yang hilang, gitu kan, mengingat sesuatu yang hilang tadinya dicari nggak ketemu, sholat jadi ketemu. Oh, ya, jadi orang punya kesimpulan kalau jadi sesuatu hilang sholat, ya. Jadi ketemu tuh syaitan itu ya, berusaha untuk kita lalai dari ingat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu? Karena itu dari ibadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah. Ya. Kemudian watabata tabtila, sebagaimana mengatakan, dan bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa Allah ini yang kita disuruh untuk banyak mengingat Allah. Nabi disuruh mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ya, bertawakal, menyerahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut dirinya Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ya, apa itu makna Rabb? Ya. Rabbun ini adalah, di antara maknanya adalah Malik, pemilik, pencipta, pengatur, ya, seluruh urusan makhluk. Ya. Maka Rabbul Masyriq, bahwa Allah huwa Malikul Masyriq, Allah pemilik timur, wal Maghrib, bagian barat. La ilaha illahu, ya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Makna la ilaha, kata para ulama, kata para masir, itu maknanya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah ini di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersifati kepada dirinya bahwa Allah adalah Tuhan, ya, satu-satunya yang berhak diibadah oleh makhluk, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ketika ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, sesungguhnya hakikatnya dia menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang batil, Tuhan yang nggak punya hak untuk diibadahi. Ini, ya, sehingga Allah ingin sampaikan kepada makhluknya, kepada kita manusia, bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak diibadah hanya dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa Allah ini? Dari Rabbul Masyriqi wal Maghrib, pemilik timur dan barat. Ya. Pemilik semua yang ada di bumi lagi. Ya. Lalu Allah kemudian, ya, setelah menyebutkan, ya, jadi Allah ini sebelum Allah kemudian menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan dulu diri siapa. Biasanya orang itu kan gitu ya, orang itu biasanya mau taat, mau nurut itu, ya, kepada seseorang itu ketika seorang itu pantas untuk ditaati, kan gitu ya. Kenapa sih kita mau taat kepada orang tua kita? Karena orang tua kita yang mengurusi kita, yang memfasilitasi hidup kita, yang memberikan segala yang kita inginkan, kita butuhkan, sehingga pantas orang tua itu kita taati, kita berbakti kepada gitu. Maka begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyuruh hamba-hambanya, makhluknya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kenalkan dulu dirinya. Ya, seberapa pantas dengan itu hambanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dulu bagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana haknya Allah, bagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Oh, pantas Allah itu disembah, diibadah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik langit dan bumi. Ya, Allah lah yang mengaturnya. Ya, Allah lah yang menguasainya. Ya. Lalu kemudian Allah juga menyebut la ilaha illahu, menyebut dirinya tidak ada Tuhan, sehingga dengan itu tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT. Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rizki kepada semua makhluk. Ya. Sehingga yang pantas disembah hanya Allah. Bagaimana mungkin orang itu menyembah kepada Tuhan yang batil, yang gak memberi, yang gak menghidupkan, gak mematikan, gak ngasih rizki kepada kita? Oh, disembah. Tidak layak disembah. Ya, tidak punya hak untuk ibadah. Bagaimana kita kalau ada orang menyembah selain Allah? Apa yang membuat seorang itu, ya, pantas menyembahnya?
Ya, apa yang mendorong dia menyembahnya? Ya, apakah misalnya ada orang bisa menyembah api? Apakah api itu memberikan rezeki padanya? Apakah api menjaga dia dari kemudorotan? Yang membatalkan kemaslahatan buat apa seperti itu? Apakah dia pencipta sesuatu? Ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak menciptakan disembah, diibadahi? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat kemudian diibadahi, disembah? Allah yang menunjukkan kepada kita seberapa pantas Allah untuk disembah. Kenapa Allah wajib disembah? Kenapa yang berhak hanya disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka setelah itu Allah kemudian mengatakan fattakhidhu wakila. Ya, maka jadikanlah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai wakilah, sebagai sandaran. Artinya Allah menyuruh kita fa'tamid alaihi, maka bersandarlah, maka bertawakallah, maka serahkanlah semua urusanmu kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu ya Allah itu Rabbul Masyriq wal Maghrib, ketika tahu bahwa Tuhan yang berhak untuk kita ibadah hanya Allah, maka sangat pantas kita menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Ya. Sangat pantas Allah menyuruh Nabi dan semua kita untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu bahwasanya menyelesaikan masalah itu Allah, ya, yang membuat kita tenang itu hanya Allah, yang memberikan solusi dari semua permasalahan hidup kita hanya Allah, ya, maka berserah diri kepada Allah sesuatu yang sangat pantas untuk kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu ya, jadi itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW, agar Nabi selalu ya bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita satu lagi yang terakhir yang 10, ayat yang 10. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam rangka menyiapkan Nabi SAW, yang menyiapkan mental Nabi ya, untuk berdakwah menghadapi orang-orang musyrik, untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi tantangan, rintangan, perlawanan ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik saat itu ya. Selain mengerjakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah sebenar-benarnya, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah kemudian menyuruh Nabi wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu Allah perintahkan Nabi untuk bersabar. Ya, ternyata ya bekal dalam berdakwah itu selain mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mengerjakan salat, dengan kita bermunajat kepada Allah, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita kemudian bertawakal kepada Allah setelah itu juga Allah menyiapkan Nabi untuk bersabar. Ternyata solusi dari semua masalah hidup kita di antaranya apa? Sabar. Maka ada istilahnya para ulama, as-sabru yu'inu kulli syai'. Ya. Sabar itu akan membantu segala sesuatu kita. Kesabaran itu adalah solusi yang akan membantu kita menghadapi semua urusan kita. Orang kalau nggak sabar hancur. Ya. Sebagaimana ya, apapun kalau kita menghadapi sesuatu nggak sabar, hancur apa? Kan rusak. Ya, kita nggak sabar, ada masalah rumah tangga, hancur rumah tangga kita. Ya, ada bubar ya paling. Ada masalah sama istri kita nggak sabar, langsung semuanya disampaikan, dipertentangkan, hancur. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita mendapatkan masalah, maka di antara solusi yang diajarkan Allah menghadapi masalah, ya, itu dengan bersabar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW wasbir ala ma yaqul. Ya, Allah menyuruh Nabi bersabarlah engkau wahai Nabi SAW terhadap semua ucapan cercaan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik terhadap. Wa fi dinik, juga terhadap ucapan-ucapan mereka yang mencela dalam agamamu, kata Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh Nabi bersabar. Kemudian juga menyuruh Nabi SAW wahjurhum,
dan biarkanlah mereka, kata Allah. Allah menyuruh yang biarkan mereka, ya, berpalinglah dan biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan engkau berpaling dari mereka itu, dengan meninggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, hajran jamila, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Ya, sabar. Jadi solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dalam menghadapi orang-orang musyrik yang mencela, menghina Nabi, yang mencela agama Allah yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, itu adalah dengan bersabar. Ya, bersabar menghadapi ucapan mereka. Ternyata ya, gimana caranya? Caranya dengan mencuekin, ya, caranya dengan tidak menghiraukan, maksudnya ditinggalkan semua. Allah menyuruh untuk, ya, untuk apa? Untuk meninggalkan orang-orang kafir. Udah nggak usah diurusi, nggak usah terlalu diingat-ingat gitu kan capek juga ya. Ternyata yang menghadapi hinaan manusia itu dengan cara apa? Biar selesai, sabar dan kemudian tidak menghiraukan. Ya. Kalau setiap kita berdakwah, ya, kamu bisa mendapat keluarga, ada orang-orang urusin tuh diri kamu, misalnya diri aja belum baik, udah baik orang lain. Kalau kita kayak gitu akan berhenti berdakwah. Ya. Kalau kita mengurusi ucapan-ucapan orang yang nggak suka kita berbuat baik, kita mengajak orang kepada kebaikan, selesai semua, sudah. Ya, maka Nabi berhenti berdakwah. Ya. Jadi bagaimana cara menghadapi sabar? Pertama, sabar udah nggak. Sabar itu diantaranya apa? Tidak mengurusi, menghiraukan semua ucapan mereka. Ya, sudah dengar, ya, dibiarkan, ya, dengan cara yang baik, bukan dihadapi dengan frontal, ya, bukan dibalas keburukan dengan keburukan, ya, tetap dengan cara yang baik. Ya. Allah menyuruh Nabi itu, ya, menghadapi orang-orang musyrik itu dengan bersabar dan meninggalkan mereka dengan cara yang baik, menyelisih mereka dengan cara yang baik, ya, tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Yang juga diantara bersabar itu tidak membalas keburukan yang dilakukan kepada kita dengan keburukan, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Misalnya Nabi dihina saat itu, lalu Nabi kemudian berusaha bagaimana, ya, menghina mereka juga. Nabi nggak lakukan itu. Ternyata Nabi nggak melakukan. Nabi nggak diperintah oleh Allah bisa membalas ucapan mereka, orang-orang kafir itu yang menuduh Nabi gila, menuduh Nabi tukang sihir, itu untuk dibalas, diserang, untuk kembali membalas serangan, yang untuk menyerang kembali. Enggak. Ya, itu dengan cara apa? Dengan cara Nabi diperintahkan oleh Allah, yang untuk tidak menghiraukan, untuk meninggalkan mereka, menjauhi mereka, itu dan juga sulit tidak didengar. Ya, itu cara yang diperintahkan, ya, oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin saja yang kita bisa sampaikan tafsir tentang surat Al-Muzammil. Kita cukupkan sampai di ayat 10. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Mungkin ada yang pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Kalau asbabun nuzul ayat pertama Al-Muzammil sama dengan Al-Mudaththir sama. Dan sama-sama berselimut. Iya, sama-sama. Maksudnya ayat ini turun berdekatan memang. Ya, ayat ini berdekatan. Ada yang mengatakan turun surat Al-Muzammil dulu baru surat Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan Al-Mudaththir dulu baru surat Al-Muzammil. Dan ini punya kata kaitan, betul. Ya. Dan makna Al-Mudaththir dan Al-Muzammil itu satu makna. Para ulama mengatakan bahwa Al-Muzammil maknanya Al-Mudaththir, sama. Orang yang berselimut. Iya. Betul. Kemudian di ayat 10 tadi wahjurhum sama Hajrah itu sama satu benar. Gimana? Ya, ayat 10 tadi. Wahjurhum dengan Hajrah itu satu. Iya, wahjurhum hajar, satu akar kata. Iya, jadi wahjur asalnya hajaro yahjuru.
Uhjur. Ini fil amr ya. Jadi uhjur, wahjur itu adalah fi'lul amri, kata perintah dari kata hajaro yahjur. Fi'ilnya itu hajaro yahjur, artinya membiarkan, meninggalkan, ya. Kemudian hajro ini adalah isim masdar namanya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, hajar ini isim masdar, ya, itu dari kata uhjur itu, dari kata hajar itu sendiri. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, belajar sorof tasrif itu hajaro yahjuru hajaron, ya, artinya meninggalkan, membiarkan, ya, betul ya Pak ya. Dan tinggalkanlah mereka, ya, dengan meninggalkan dengan cara meninggalkan yang baik. Di pengulangan itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini itu pengulangan kata dari kata sebelum ini itu dalam rangka menegaskan, artinya sebenarnya tinggalkan mereka dengan benar-benar tinggalkan. Kayak gitu. Jadi bisa kayak gini, doroba itu memukul, ya. Fil amrnya idrib, misalnya pukul, misalnya idrib hadzal maktaba dorban. Nah, dorban, ya, itu seperti hajar tadi. Idrib hadzal maktaba dorban, pukulan meja ini dengan pukulan yang betul, sangat dipukul. Jadi menggunakan sebagai penekan. Jadi artinya suruh memukul dengan sebenarnya pukulan. Nah, Allah ketika berbicara wahjur hum hajrahum, dan tinggalkan mereka, ya, itu dengan sebenar-benarnya, betul sudah tinggalkan. Nah, itu penekanan untuk betul itu hajar itu satu akar kata, jadi isim masdar yang diambil dari kata wahjur, betul. Misalnya kalau kita menyuruh baca, orang suruh baca dengan sebenarnya baca, itu iqra hadzal kitaba qira'atan, bacalah kitab ini dengan sebenar-benar baca. Nah, itu pengolah itu penegasan, betul. Iya, tapi ada lagi yang mau tanyakan atau yang di luar tema kita, silakan. Kalau ayat 6 itu kan disebutkan inna nasi'ata laili ila asyad itu jadi kata syadid. Betul. Asyaddu itu ismu tafdil, dalam bahasa Arab namanya ismu tafdil, ya, dari kata syadid. Ismu tafdil itu untuk menyatakan komparasi. Misalnya kabirun akbar, besar lebih besar. Syadid asyaddu. Nah, itu dia, betul. Wah, banyak tahu juga nih Pak Doni ini. Ya. Jadi lebih sangat gitu. Syadid sangat, asyaddu lebih sangat. Apa? Asyadu lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Ya. Betul. Namanya dalam bahasa Arab ismu tafdil, untuk menyatakan lebih atau paling. Kabir besar, akbar lebih besar. Syadid keras atau sangat, asyaddu lebih sangat, lebih ditekankan, lebih dikuatkan. Memang kalau di Quran sering disebutkan berbarengan, tapi Gimana? di dalam Quran itu sering disebutkan berdekatan gitu. Iya, berdekatan. Iya. Maknanya lebih ditekankan. Mana? Secara maknanya lebih ditekankan. Lebih ditekankan ya. Secara tafsir tadi asyaddu wat'an itu lebih asyaddu ta'thir. Wat'an maknanya ta'thir, ya, lebih sangat berpengaruh, lebih sangat memiliki pengaruh, ya, wat'an, ya. Asyaddu wat'an lebih sangat memiliki pengaruh di dalam hati. Gimana?
muslim. Sama muslim. Iya, penekanan juga. Jadi apa namanya, taukid dalam bahasa Arab ini itu taukid itu penekanan, ya, penegasan atau penekanan atau stressing ini itu dalam bahasa Arab itu biasanya dengan mengulang kata yang sama. Ya, itu dengan cara mengulang kata yang sama. Seperti tadi dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna, nah itu dia. Mengulang kata yang sama pada kata sebelum itu, yang mengulangi kata yang sama pada kata yang sebelum itu berfaedah sebagai penekanan. Betul. Ya, sebagai penekanan, penegasan. Seperti tadi pengulangan kata tadi. Ya, ketika disebutkan fiil lalu disebutkan isim yang diambil dari fiil, ya, isim itu kata benda, ya. Kalau fiil kata kerja. Jadi kalau ada kata kerja, ya, kemudian disebutkan setelahnya isimnya yang diambil dari kata kerja itu juga dalam rangka penekanan. Kayak tadi uhjur hajar, tinggalkan dengan sebenar-benarnya peninggalan, gitu. Tinggalin dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya ditinggalkan. Kayak tadi idrib dorban, pukul dengan sebenarnya pukulan. Iqra qiraatan, baca dengan sebenar bacaan, gitu. Mengandung makna penekanan. Ini bukan sekedar ditinggalkan, tapi enggak betul-betul ditinggalkan, gitu. Nah, gitu ya. Itu pentingnya belajar bahasa tuh, ya. Di situ kita tahu, oh, kenapa kok harus diulangi sih katanya. Nah, ternyata ada faedahnya. Ya, berarti di situ ada kesungguhan yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan orang kafir. Oh, tinggalkan orang kafir, nggak perlu dilakukan. Ya, Nabi disuruh Allah, udah nggak perlu dipikirin orang kafir, nggak usah didengarin ucapannya, kan? Udah tinggalin sebenarnya. Ya, itu maksudnya gitu, ya. Disuruh selisih oleh Allah Azza wa Jalla. Pak Haji, ada? Mungkin ada yang lain, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup, ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan. Mudah-mudahan tafsir surat Al-Muzammil yang kita pelajari kesempatan ba'da subuh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dari tafsir yang kita kaji, dan juga menjadi pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana manusia itu tidak terlepas dari memiliki beban hidup, ya. Sebagaimana juga Nabi SAW tentunya pastinya jauh lebih besar beban kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, karena Nabi pernah menyebutkan inna asyadda an-nasi bala'an al-anbiya fas-salihun thumma as-salihun. Kata Nabi SAW, sungguhnya manusia yang paling besar, yang paling berat bebannya, musibahnya, ujiannya itu adalah para nabi, dan kemudian orang soleh setelahnya dan setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya di kehidupan kita tidak akan pernah namanya orang yang hidup tanpa masalah, gitu, tanpa beban kehidupan yang akan dihadapi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan masalah dalam hidup kita, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan solusi. Allah mengajarkan kita bagaimana mengatasi masalah. Maka solusi dalam mengatasi masalah yang diajarkan Allah yang pastinya menjadi solutif, gitu, ya, menjadi solusi yang akan menyelesaikan masalah itu dengan cara tidak ada jalan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang sangat berpengaruh itu dengan beribadah di waktu malam. Ya, jadi kalau kita ingin mengurangi bahkan menyelesaikan masalah-masalah beban hidup kita, menenangkan diri kita, jiwa kita, hati kita, membersihkannya, itu dengan apa? Dengan kita beribadah di waktu malam. Dengan kita bangun malam, sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir di waktu malam,
itu betul-betul punya pengaruh yang besar, ya. Dan Allah jadikan sebab, Allah berikan penyelesaian dan solusi dari semua masalah-masalah kita, insya Allah. Sebagaimana itu Allah ajarkan para Nabi Muhammad SAW. Tentunya beban Nabi jauh lebih besar daripada beban hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.